di ujung gerbang akhirat. Jadi gerbang akhirat itu kematian. Jadi dikatakan akhirat, alam akhirat itu sejak orang itu mati gitu. Maka ketika seorang itu sudah berada di ambang gerbang akhirat dan OTW berpisah dari dunia, ja'a malakul maut, maka malaikat maut akan mendatanginya, faqa'ada inda ra'sihi, dan dia akan berdiri atau kemudian akan duduk di sisi kepalanya. Jadi malaikat maut di bagian kepalanya. Wa yanzilu malaikatun minas samai ka'anna wujuhahum syams. Lalu diiringi oleh malaikat yang banyak yang mereka kemudian ada di sekitar calon mayit itu selain di kepalanya. Kemudian ma'ahum akfanum min akfanil jannah, dan bersama dengan para malaikat selain malaikat maut, mereka membawa kafan dari kafan surga. Jadi selain kafan dunia ada kafan surga yang sudah disiapkan. Wa hanutum min hanutil jannah, dan mereka juga membawa minyak wangi dari minyak wangi surga. Wa yaquduna minhu maddal basar, dan mereka mengelilingi jenazah ini sejauh mata memandang, jauh banget, banyak banget. Kemudian qala, malaikat maut berkata. Jadi yang ngomong cuma malaikat maut, malaikat sisanya tidak ngomong. Fa yaqulu malakul maut berkata, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah kamu menuju pengampunan Rabbmu dan keridhaannya. Qala, kemudian fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu minas siqa, maka jiwa atau nyawanya itu keluar seperti mengalirnya tetesan air dari wadahnya. Air di wadah keluar, mudah, mayar, gampang, gak ada hal yang sulit. Fala yatrukunaha fi yadihi tarfata ain, dan para malaikat tidak membiarkan satu kejap atau satu kedipan mata pun. Kemudian fayas'uduna biha ilas sama, jadi nyawa itu begitu keluar dipegang dan tidak dibiarkan lepas, lalu kemudian dibawa naik ke langit. Jadi di awal tadi kan Nabi melihat ke langit, ke bumi, ke langit, ke bumi 3 kali. Maka begitu nyawanya lepas, pegang, terus dibawa naik ke langit. Kemudian fala yamurruna biha ala jundim min malaikatin illa qalu, dan langit itu isinya para malaikat, dan malaikat yang dilewati oleh ruh seorang muslim, jiwa-jiwa yang tenang ini, para malaikatnya bertanya, berkata, mahadihir ruh at-tayyibah, ini nyawa siapa, ini nyawa yang baik ini. Fayaqulun, maka orang atau malaikat yang membawanya jadi mengatakan, fulan ibni fulan bi ahsani asma'ih, dia adalah nyawa dari si fulan, anaknya si fulan, dan disebut dengan sebutan yang terbaik yang pernah diucapkan manusia di muka bumi. Jadi kalau misal dulu bapaknya guru ngaji, anaknya guru SD, maka sebut ini anaknya guru ngaji si guru SD misal, atau Pak Haji putranya Pak Kiai, dan seterusnya. Monggo jenengan candai sendiri sebutan yang terbaik jenengan itu apa. Nah itu yang nanti akan dipanggil. Kemudian fa idzan taha ilas sama futihat lahu abwabus sama, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka dibawa naik begitu sampai di ujungnya langit setiap lapis, maka ada pintunya yang dibuka. Summa yusayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha, dan setiap malaikat di langit itu mengantarkannya ke langit berikutnya. Jadi nyawanya dari bumi dibawa oleh malaikat yang mengiringi malaikat maut, dibawa naik, maka malaikat yang di sekitar nyawa itu tadi ngikuti terus sampai ke atas, naik terus hatta yuntaha ila sama'is sabi'ah, sampai selesai di langit yang ke-7. Dan setiap langit dibuka selalu ditanya ini siapa, dan selalu dijawab ini ruh si fulan bin fulan dengan sebutan yang terbaik. Summa yuqal, begitu sampai di langit yang ke-7, kemudian dikatakan kepada ruh ini, kepada malaikat dikatakan, uktubu kitabahu fi illiyin, tulislah jalan hidupnya, kesudahan hidupnya ini di kitab yang nanti tersimpan di illiyin, catatlah. Summa yuqalu, kemudian dikatakan, Allah perintahkan,
arji'u abdi ilal ard, pulangkan, kembalikan ruhnya ini ke bumi. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena aku, kata Allah, sudah berjanji kepada mereka para manusia, kalau aku ciptakan mereka dari tanah dan akan kukembalikan ke dalam tanah, dan aku akan mengeluarkan mereka sekali lagi dari tanah. Ini menjadi dalil kalau ruh seorang yang sudah mati enggak gentayangan kemana-mana. Faturaddu ruhuhu ila jasadi, jasadnya yang sudah ada di bumi, jadi jasadnya tadi yang proses meninggal kemudian diprosesi masuk kuburan, ruhnya naik ke langit, ruhnya turun, dibalikkan lagi ke jasadnya yang mungkin sudah ada di kuburan. Fata'tihil malaikah, lalu malaikat yang berikutnya yaitu malaikat mungkar nakir mendatanginya. Fayaqul, kemudian bertanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Fayaqul, maka seorang muslim, seorang jiwa yang tenang tadi mengatakan Allah. Jadi kalau ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang niku kalau ditanya ya jawabnya tenang, tidak kemudian gelisah gusah-gusu, apalagi sampai enggak bisa jawab. Kemudian fayaqulun, malaikat kubur itu tadi lagi bertanya, madinuka, terus agamamu apa? Fayaqul, kemudian dia menyatakan al-Islam. Dan ini enggak bisa ngaku-ngaku. Artinya orang yang tidak Islam mungkin hari ini bisa dengar ceramah ini, bisa baca hadis ini, tapi nanti begitu di kuburan enggak ada ceritanya ngaku-ngaku. Jadi harus benar-benar orang Islam. Kemudian fayaqulun, kemudian malaikat itu bertanya lagi, wa mahadar rajulul ladzi kharaja fikum. Kemudian ruh ini ditunjukkan sesosok penampakan manusia yang kemudian ditanyakan, siapa dia yang pernah diutus kepadamu ketika kamu masih hidup dulu. Kemudian fayaqul, ruh ini atau jasad ini atau mayit ini menjawab, Rasulullah, dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat kubur pun bertanya lagi, wa may yudrika, kok kamu bisa tahu, bisa jawab dengan baik kalau itu Allah, kalau itu agamamu Islam, kalau itu adalah Rasulmu Muhammad. Fayaqul, dan ini menjadi dalil. Kemudian beliau, si ruh orang muslim yang jiwanya tenang tadi, dia menjawab, qara'tu kitaballah, aku waktu hidup membaca Al-Quran, fa'amantu bihi, dan isinya tak imani, enggak ada yang tak ragukan, wasaddaqtuhu, dan aku benarkan semua isinya, enggak ada satupun yang diragukan. Ini menunjukkan bahwasanya ketika jenengan pengen mendapatkan kemudahan di alam kubur, pastikan jenengan membaca Quran, mempelajari Quran, dan mengimani semua isinya, tidak ada satupun yang jenengan ingkari. Qala, kemudian penyeru dari langit lagi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fayunadi munadi minas sama an sadaqa, maka penyeru dari langit mengatakan, dia telah berkata benar. Fa'afrisuhu minal jannah, maka hamparkanlah untuknya dari surga. Jadi surga yang ada di langit suruh memberikan hamparan sampai ke kuburnya. Dan sekali lagi ini sudah lain alam. Jadi jangan enggak usah kemudian ke kuburan terus ngecek di hamparannya raketok. Biarkan itu yang diucapkan seperti itu adalah orang-orang yang mengucapkan seperti itu, biarkan orang-orang ateis atau orang-orang kafir. Jangan enggak perlu. Itu sudah lain alam gitu kan. Maka dikatakan lagi, hamparkanlah darinya dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dan berilah dia pakaian dari pakaian surga. Wa aruhu manzilahu minal jannah, dan tunjukkan penampakan gambaran tempat tinggalnya nanti di surga. Wa yumaddu lahu fi qabrihi wa ya'tihi rauhul jannah wa rihuha, maka kuburnya yang tadinya cuma 1x2 diperluas baginya, dan kemudian diberikan angin yang sejuk. Angin AC, tapi bukan AC di kuburan. Angin apa? Angin dan aroma dari surga, tentu sejuk dan harum. Kemudian fayuf'alu dzalika bihim, maka hal itu dilakukan kepada jenazah seorang muslim ini yang jiwanya tenang. Fayamsulu lahu rajulun hasanul wajhi hasanus yabi thayyibir rih, maka setelah urusan dengan malaikat itu selesai, maka datanglah sesosok laki-laki yang dia mukanya ganteng, pakaiannya bagus, dan bau badannya wangi. Fayaqul, jenazah ini bertanya, abshir billadhi yasurruka hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad, bergembiralah dengan
apa yang menyenangkanmu? Ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu. Maaf, ini si laki-laki yang datang itu yang ngomong. Kemudian jenazah itu bertanya, man anta? Fawajhuka wajhun yubashiru bil khair. Kamu siapa? Kok ngomong kayak gitu? Nek dari penampakanmu, mukanya ganteng, bajumu bagus, baumu wangi, harusnya kabar gembira yang kamu bawa. Kamu siapa? Kemudian dia mengatakan, fayaqulu ana amalukas sholih. Aku amalmu yang sholih. Berarti setelah beriman, kemudian diminta untuk beramal yang sholih. Kemudian fahuwa yaqul, jenazah itu pun kemudian berkata di kuburnya, Rabbi aqimis sa'ah kai arji'a ila ahli wa mali. Wahai Rabbku, ya Allah, segerakanlah atau tegakkanlah hari kiamat agar aku bisa segera menjumpai keluargaku dan hartaku yang dulu sudah aku tinggalkan. Summa qara'a, kemudian Nabi SAW membaca sebuah ayat, yaitu Quran surat Ibrahim ayat 27 sebagai penegasan atas cerita tadi. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman tanpa kesyirikan dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia. Dengan imannya dia enggak akan gelisah, dan di akhirat juga dia tidak akan kemudian mendapatkan kerugian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perjalanan orang yang beriman. Lalu bagaimana perjalanan orang kafir, orang munafik, orang-orang pendosa yang tidak mau bertobat? Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya pada hadis yang sama melanjutkan omongan Nabi SAW, sabda Nabi SAW, wa ammal fajir, adapun seorang yang durhaka, seorang pendosa, seorang kafir, seorang munafik, bahkan ateis, fa idza kana fi qubulin minal akhirah, apabila sudah berada di ujung dari akhirat, yaitu menjelang matinya, wang qita'i minad dunya, dan menjelang terputusnya dirinya dari dunia, atahu malakul maut fayaqudu inda ra'sih, maka dia didatangi malaikat maut dan duduk di dekat kepalanya, wa yanzilu malaikah, dan kemudian malaikat pengiringnya datang dalam kondisi sudul wujuh, mukanya yang hitam legam, ma'ahumul musuh, di mereka membawa kain dari neraka, fayaquduna minhu maddal basar, dan mereka mengelilingi manusia yang hina lagi celaka ini. Fayaqulu malakul maut, dan malaikat maut berkata, ukhruji ayyatuhan nafsu al-khabithah ila sakhatin minallahi wa ghadab. Maka keluarlah wahai jiwa-jiwa yang jelek, jiwa-jiwa yang hina, jiwa-jiwa yang buruk menuju kemurkaan Tuhanmu dan kemarahannya. Qala, kemudian perawi mengatakan, fatufarraqu fi jasadihi fayanqati'u ma'aha al-uruq, maka ruhnya keluar dengan kondisi terpencar dari seluruh tubuhnya. Jadi kalau yang orang beriman tadi ngalir pelan-pelan, kalau ini nyiprat itu, ambiar itu. Kemudian wal asabu kama yustakhraju as-sufu al-mablul, dan kemudian terputuslah urat-urat sarafnya seperti bulu domba basah yang dicabut, bisakfu di zil su'ab, dengan garpu atau duri yang bercabang-cabang. Jadi kayak kain basah yang nyantol ten napa pager enten rine digeret suwek-suwek ra karu-karuan. Qala, kemudian malaikat itu melakukan apa? Fayakumuna ilaih, mereka kemudian berdiri untuk orang ini. Kemudian fala yad'una fi yadihi tarfata ain fayas'uduna biha ila sama. Kemudian para malaikat itu mengambil ruhnya tanpa membiarkan sekejap mata pun, lalu membawanya ke langit. Fala yamurruna ala jundim minal malaikah illa qalu, dan mereka melewati para malaikat kecuali malaikat-malaikat itu bertanya, mahadihir ruhu al-khabisah, ini nyawa siapa? Nyawa yang sangat hina, yang sangat buruk ini. Fayaqulun, kemudian malaikat yang membawa pun mengatakan, fulan bi akbahil asma'ih, yaitu nyawanya si fulan, dan disebutkan dengan nama yang pernah dipanggil di dunia yang paling jelek. Jadi pernah disebut sebagai penjahat ya penjahat, pernah disebut maling ya maling, koruptor ya koruptor, dan seterusnya. Qala, kemudian perawi mengatakan, fa idzan tuhiya bihi ila sama, ketika sudah sampai di pintu langit, kemudian ghuliqat dunahu abwabas sama,
penjaga pintu langit gak sudi untuk membukakan pintunya. Wa yuqal, kemudian dikatakan kepada malaikat yang membawanya, uktub kitabahu fi sijjin, tuliskan catatannya di sijjin, yaitu tempat catatan bagi orang-orang yang durhaka lagi kafir. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan, aidu abdi ilal ard, kembalikan ruh yang jelek itu ke bumi. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha uiduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, karena aku telah menjanjikan kepada para manusia itu bahwa dari tanah mereka diciptakan, kepada tanah mereka dikembalikan, dan darinya nanti akan dibangkitkan. Fayarma biruhihi hatta taqa'a fi jasadi, kemudian ruhnya yang sudah naik di pintu langit satu, bukan diturunkan pelan-pelan tapi dilemparkan. Jadi sudah keluarnya itu ambyar, dilemparkan lagi, tentu sampai bumi ambyar lagi. Tsumma qara'a, kemudian Nabi SAW membacakan ayat, wa may yusrik billahi faka'annama harram minas sama' fatahtafuhu thair au tahwi bihi rih fi makanin sahih. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah pada Quran surat Al-Hajj ayat 31, barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan dia jatuh dari langit seperti dalam hadis tadi, dan bukan langsung jatuh ke bumi, tapi masih disambar burung, terus diterbangkan angin, dibawa lebih tinggi lagi, dan jatuh lagi di tempat yang lebih jauh. Kemudian perawi mengatakan, fata'tihil malaikatu fayaqulun, kemudian ruh yang jelek ini pun akhirnya juga sama, didatangi oleh dua malaikat kubur dan bertanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Fayaqul, kemudian orang ini mengatakan, haha la adri, aku enggak ngerti, wahaha. Fayunadi munadi minas sama, kemudian dikatakan penyeru dari langit, an qad kadzdzaba, dia sudah berdusta, dia sudah mendengar adanya Islam, dia sudah mendengar adanya adzan, tapi dia berdusta. An qad kadzdzaba fa afrisuhu minan nar, maka hamparkanlah tikarnya dari api neraka. Wa albisuhu minan nar, dan berilah pakaian dari api neraka. Wa aruhu manzilahu minan nar, dan tunjukkan tempat tidurnya, rumahnya nanti dari api neraka, di neraka sana. Fayadiku alaihi qabruhu hatta tahtalifa fihi adla'uhu, maka kuburannya pun disempitkan sampai tulang rusuknya pun pecah karena saling bertindihan. Wa ya'tihi rihuha wa harruha, lalu kuburnya yang sempit masih ditambahi dengan bau enggak enak api neraka dan juga panasnya api neraka. Fayuf'alu bihi dzalik, dan hal itu dilakukan kepadanya, dan belum selesai sampai di situ. Wa yamsulu lahu rajulun qabihul wajhi, maka kemudian nongollah seorang laki-laki dengan muka yang jelek, qabihus siap, dengan pakaian yang jelek, muntinul rih, dengan bau yang sangat gak enak. Kemudian fayaqul, orang yang datang itu berkata, absir billadhi yasu'ka hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, inilah kabar gembira buat kamu yang telah dijanjikan kepadamu. Qala, orang ini pun melihat orangnya jelek, kemudian dia bertanya, man anta, siapa kamu? Fawajhuka wajhu yubashiru bisyar, kalau melihat mukamu kabarnya kayaknya enggak enak, jelek kabarnya. Fayaqulu, kemudian dia pun menjawab, ana amaluka al-khabith, aku adalah kelakuanmu yang buruk zaman hidup di dunia. Wa huwa yaqulu, kemudian si jenazah orang jelek ini pun berkata di dalam kuburnya, berdoa di dalam kuburnya, Rabbi la taqumus sa'ah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah saya yang pertama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nifidin azan ya Allah wa iyyakum. Qala azza min qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadis yang panjang tadi menggambarkan bagaimana proses keluarnya nyawa seorang muslim dan orang yang bukan Islam, apapun bentuknya, apakah orang musyrik, orang kafir, orang munafik, orang ateis dan seterusnya. Maka itu harusnya menjadi pelajaran buat kita, karena hadisnya adalah hadis yang sahih, diriwayatkan dari banyak perawi dalam kitab-kitab yang terpercaya,
termasuk dalam Musnad Imam Ahmad, kemudian kitab Sunan Abu Daud dan seterusnya. Yang pertama yaitu keutamaan jiwa yang tenang dan amal yang sholih dalam kehidupan akhirat. Artinya seorang muslim dia harus kemudian berusaha untuk mendapatkan jiwa-jiwa yang tenang dengan menjadi seorang muslim yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan diiringi amal yang sholih pada setiap kehidupannya, setiap harinya, setiap saatnya. Dan kemudian pada hadis yang panjang tadi kita dapati adanya suatu urgensi pentingnya memiliki keimanan yang teguh di atas akidah yang lurus dengan mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW baik berupa Al-Quran maupun Sunnah. Maka seorang muslim tidak boleh berpaling dari dua jalan ini ketika mau selamat. Kemudian yang ketiga, kenikmatan yang dijanjikan kepada orang beriman setelah kematian itu adalah sebuah fakta. Tentu kita nggak akan bisa merasakan sebelum kita mati. Tapi ketika kita ingin membuktikan dengan cara mati, maka itu adalah sebuah kerugian. Oleh karena itu maka sebelum kita mati, maka yang terbaik adalah mempersiapkannya. Karena yang namanya amal soleh akan menjadi teman sejati hidup kita nanti dikubur. Dan gambaran yang buruk atas orang-orang yang durhaka cukuplah menjadi informasi buat kita bahwa kita harus menjauhkan diri dari sikap-sikap yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita harus berintrospeksi diri, apakah kita hari ini sudah menjadi hambanya yang baik atau hambanya yang buruk. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap kita harus melihat lagi, mengecek lagi, mengevaluasi lagi apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bentuk kedurhakaan yang paling fatal yang dilakukan oleh manusia adalah kesyirikan, karena itu bisa merusak segalanya dan mempersulit semua jalannya, dan bahkan tidak ada lagi ampunan baginya, baik di kuburan, baik di saat hisab mizan, bahkan di saat sirat dia nggak akan berhasil, lebih-lebih untuk masuk ke surga tidak akan mungkin. Oleh karena itu maka ancaman keras bagi mereka yang lalai dari keimanan yang lurus dan lalai dari beramal yang sholih sesuai takarannya, wabil khusus dosa kesyirikan ini yang harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Tidak boleh seorang muslim berbuat kesyirikan walaupun itu kecil sekecil-kecilnya, karena dosa syirik yang kecil itu masih lebih besar daripada dosa besar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri khutbah ini dengan doa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil qabri wa adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min adzabi jahannam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina